Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di acara praktikum sifat fisika mekanika kayu, di mana pada video kali ini kita akan membahas atau melihat daripada simulasi pengujian sifat mekanika, yaitu sifat kekerasan kayu ya. Jadi yang digunakan untuk menentukan kemampuan kayu untuk menahan benda asing yang akan berusaha masuk ke dalam kayu tersebut ya. Di sini ada beberapa metode yang dapat digunakan ya. Untuk uji kekerasan yaitu adalah uji kekerasan dari Brinell, kemudian metode dari Janka dan juga Challis-Maydon ya. Jadi yang paling sering digunakan adalah metode kekerasan dari Janka ya, atau Janka hardness test ya. Karena metodenya sederhana ya, hanya menggunakan alat UTM yang dilengkapi dengan aksesorisnya, yaitu berupa bola baja yang berbentuk setengah bola ya. Setengah bola baja itu berdiameter di sini ya 11,284 mm ya, atau luasnya setara dengan 1 cm persegi ya, setengah bola tadi ya. Jadi diberikan nanti tekanannya pada setengah bola tadi ke permukaan sampel ya. Jadi untuk sampel metode Janka yang digunakan adalah ukurannya penampangnya 5 x 5 cm, 50 atau 50 mili dikali 10 cm atau 100 mili ya, 5 x 5 x 10 ya. Nanti pada pengujian ini diuji pada ketiga bidang kayu, yaitu pada bidang transversal, bidang radial, dan bidang tangensial ya. Diuji pada ketiga bidang. Nanti kita simulasikan videonya dengan menggunakan alat uji UTM ya. Sebelumnya ini dijelaskan prosedurnya ya. Jadi pada pengujian ini kita tidak perlu melakukan pengukuran sampel, tidak perlu diukur-ukur ya seperti pada pengujian lainnya. Cukup kita sediakan kayunya ya, kemudian alatnya UTM-nya itu dengan bola besi tadi 11,284 mm ya diameternya, atau luasnya 1 cm persegi. Jadi nanti nilainya itu adalah setengah bola baja tadi itu adalah Newton per cm persegi, tapi harus kita rubah lagi ke dalam Newton per milimeter persegi ya. Jadi nanti satuan luasnya, jadi beban kan dia beban per satuan luas, jadi harus kita rubah ya dari cm persegi luas setengah bola ke milimeter persegi ya nilainya tadi ya. Nah, jadi gampang saja pengujiannya. Setelah ini akan kita saksikan ya simulasi pengujian daripada uji kekerasan kayu dengan metode Janka atau Janka hardness test ya. Untuk mencari nilainya ya, nanti kita bisa masukkan ya nanti beban apa yang akan diberikan oleh alat ya. Tapi sebelumnya itu kita siapkan juga handout ya, untuk memudahkan kita menghitung daripada nilai-nilai tadi ya. Jadi nanti pada masing-masing bidang ya, bidang tangensial, bidang radial, bidang transversal ya, kita lihat beban di UTM tadi kita masukkan di sini ya. Nilai kekerasannya nanti kita ubah ya dari Newton ke cm persegi ke Newton per milimeter persegi, di mana 1 cm persegi itu kan 100 mm persegi ya. Jadi harus kita konversi. Jadi itulah nilai kekerasan kayunya nanti ya. Nah, di sini Pak Hendra sedang merubah ya, memasang aksesoris dari tadi pengujian lengkung statis ke uji kekerasan kayu metode Janka ya. Yang ini disebut dengan setengah bola ya, setengah bolanya nih ya. Nah, ini setengah bola, diameternya 11,284 mm ya. Nanti kita tekan pada kayu sampai masuk sempurna ke dalam kayu tadi pada ketiga bidang kayu ya, transversal, tangensial, dan radial ya. Nah, jadi di alat ini di UTM kita pasang sampelnya ya di platformnya ya. Jadi nanti kita uji pertama misalnya transversal ya, bidang transversal kita uji. Jadi ini nanti kita tekankan ya ke alat itu ya. Jadi dinyalakan alat UTM-nya sampai nanti dia naik ya, naik mendekati itu ya. Kemudian nanti nilai kekerasan kayunya akan kita lihat di grafik ya, sama seperti pada uji lengkung statis ya. Cara pembacaannya sama ya, tapi bentuk grafiknya sedikit berbeda ya. Nanti kita jelaskan ya. Jadi di sini kita menggunakan piston besar ya, tas piston ya, piston. Jadi kita untuk pengujiannya piston besar pada gigi 3 Kak Hendra. Gigi 3. Ya, gigi 3 ya. Jadi di gigi 3 situ 10 kilo. Nah, 10 kilo Newton ya, atau 10.000 Newton ya beban maksimum di alat. Jadi nanti di ini juga kita ganti ya. Di skalanya ya.
Nah, jadi di pengujian ini nanti kita perhatikan juga grafiknya ya, sama seperti grafik MOMOR ya, bentuknya nanti akan melengkung begini, tapi setelah setengah bola masuk sempurna dia bukan melengkung ke sini tapi akan bentuk lurus ya. Nah, jadi di sini kita perhatikan ya di alat ya pengujiannya ya, mudah-mudahan kelihatan setengah bolanya ya, ini masih belum menyentuh ya, belum menyentuh. Sudah digerakkan Pak Endra. Nanti sampai setengah bola tadi masuk sempurna ya ke dalam kayu penampang transversal kita uji ya. Jadi setelah setengah bola masuk sedikit-sedikit, grafiknya itu akan membentuk garis yang melengkung ya, melengkung miring gitu ya. Tapi setelah selesai sempurna ya, setengah bola masuk, itu maka yang bidang yang datar ini yang akan menekan kayu itu sudah berubah menjadi uji tekan ya, maka grafiknya berbentuk lurus. Jadi kita batasnya nanti melihat beban maksimum sampai setengah bola masuk sempurna adalah pada perubahan bentuk tadi ya, di grafik dari miring ke lurus ya. Nah, itu sudah mulai masuk ya, mulai masuk. Mohon maaf bergerak-gerak, saya berdiri di platform tinggi. Nah, sudah mulai masuk ya. Dikit lagi dia akan masuk secara sempurna. Nah, kita bisa lihat di grafiknya ya. Grafiknya. Nah, bentuknya akan mirip seperti MOR, miring gitu ya. Tapi nanti setelah dia masuk sempurna, setengah bola ya, bolanya sudah selesai habis. Jadi platform atas daripada setengah bola tadi yang masuk ya, nah sudah itu tandanya sudah masuk sempurna ya. Sudah selesai daripada pengujian kekerasan kayu, setengah bolanya sudah masuk secara sempurna ya. Sudah plat ini yang nekan ya, jadi berubah bentuk grafiknya ya. Jadi sudah selesai, nanti cara membaca nilainya harus melalui grafik tadi ya, nilai kekerasan kayunya ya. Atau bisa juga kalau kita menggunakan alat ini bisa juga ya di grafiknya nanti ini, tapi akan ditampilkan di video yang lain ya untuk pembacaan alat secara digital. Nah, untuk pengujian berikutnya ya dilakukan pada bidang lainnya ya, yaitu bidang radial dan bidang tangensial. Tapi sepertinya cukup sampai di sini saja ya pengujian, karena sama saja metodenya antara pengujian pada kekerasan tangensial, radial dengan transversal ya. Jadi sama caranya, grafiknya juga sama bentuknya, cara membacanya juga melalui grafik ini ya. Jadi perlu diingat bahwa untuk membaca grafik kita harus mengetahui penggunaan piston ya. Piston itu piston besar di atas ya, harus piston, kemudian giginya di sini ya. Karena itu kita tahu beban maksimumnya berapa ya. Kita harus tahu berapa gigi 3 ya pada piston besar. Nah, di situ 10 kilo Newton. Nanti kita baca di grafiknya. Saya kira sampai di sini dulu, kita ketemu juga di video berikutnya tentang pembacaan daripada grafik kekerasan kayu. Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.